Pernah bilang nggak ayah ibu, engkaulah sesungguhnya pahlawan sejati yang pernah Allah kirimkan dalam hidup saya? Pernah apa enggak? Pernah nggak? Ntar bikin status nih. Ayah ibu, engkaulah pahlawan yang pernah Allah kirimkan dalam hidup saya. Baru bener saya Ustaz, saya berstatus saya, ntar begitu lah. Bukan buat status, bukan buat diomongin, tetapi diamalkan, dihayati. Ya Allah, ayah ibu, betapa kau luar biasa dengan keringatmu, dengan jasamu, dengan semangat pengorbananmu. Boleh jadi keberhasilan ibu saat ini adalah karena doa-doa dan usaha dari ayah dan ibu. Bu, jadi ibu capek apa enggak? Kandung itu capek apa enggak? Luar biasa capek, luar biasa kelelahnya. Tapi sadar enggak? Saya pernah membaca satu buku yang menarik dengan ungkapan begini. Sebelum matahari menyinari kita, sebelum tangisan kita didengar oleh dunia, sebelum orang mengenal nama kita, sesungguhnya ada doa yang sudah dimanjatkan oleh ibu atau ayah kita sebelum kita keluar dari alam rahim menuju alam dunia. Siapa dia? Dialah tangan ayah kita. Maka kalau sampai durhaka tuh sama ayah ibunya, lupa kewajibannya, Masya Allah. Na'udzubillah min. Ini jadi ibu hebat banget, bukan jadi ibu hebat banget, jadi perempuan. Ada 3 doa, salah sudah awal tinggal waktu. Doa yang gak bakal ditolak oleh Allah. Kalau memiliki angkat tangan, doanya langsung dikabul sama Allah, diterima oleh Allah. Itu semua milik kaum perempuan yang punya laki-laki jalan. Apa yang pertama? Doa yang manjur, yang mustajab, yang dimiliki oleh orang perempuan. Yang pertama adalah dakwatul binti li abiha. Doa yang paling mujarab, yang manjur, yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah doa seorang anak perempuan untuk ayahnya. Itu mustajab. Berarti anak perempuan siapa? Ibu. Pernah dengar kisah nggak dulu? Sering banget diceritain sama para penerawan sama buku. Siapa dia? Ada wanita pada masa Rasulullah yang ketika ayahnya sakit dijemput sama sahabat, dia bilang apa? Demi Allah, saya tidak bisa keluar rumah. Kenapa? Karena suami saya belum pulang dari pekerjaannya. Saya nggak bisa menjemput orang tua saya yang sakit. Kenapa? Saya belum dapat izin dari suami saya. Sakitnya datang sakaratul maut, dijemput lagi sama sahabat, wahai fulana, ayahmu sudah sakaratul maut, tolong datanglah untuk yang terakhir kali melihat orang tua. Apa kata Allah tadi? Demi Allah, saya belum dapatkan izin suami saya nggak berani keluar. Sampai ayahnya meninggal dunia, kata sahabat, anak durhaka itu ya Rasulullah. Kenapa? Ayahnya sakit, dia tidak hadir. Ayahnya sakaratul maut, dia tidak hadir. Bahkan ayahnya dikubur meninggal dunia, dia tidak hadir. Anak durhaka dia Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allah, jangan kau katakan ini. Baru saja malaikat datang kepada ayah dimasukkan ke dalam surga karena doa dan perbuatan anaknya yang taat sama suami. Saya mau tanya, ada nggak istri yang begini? Ada. Ada nggak ibu yang begini? Saya nggak berani keluar sebelum suami saya pulang kerja. Saya nggak berani keluar kan? Ada yang begini kira-kira? Disuruh keluar. Jemput anak. Lah kok gak ada anak ini? Loh, gak ada yang begitu? Lah terus bagaimana ini sama? Disuruh jemput anak ke sekolah. Ya Allah. Doa seorang perempuan ayahnya itu mustajab. Masya Allah. Siapa yang memiliki itu? Ibu. Lalu doa yang kedua siapa? Dakwatul ummi li abnaiha. Doa yang mustajabah yang tidak ditolak sama Allah adalah doa seorang ibu untuk seluruh anak-anaknya. Itu mustajabah, tembus 7 lapis langit, dan itu dimiliki oleh seorang perempuan yang bernama ibu, dan itu ada di sini semua. Maka sering-seringlah berdoa yang baik untuk anak-anak kita. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Mohon maaf. Kita sering belajar konsep tarbiyah aulad di perkuliahan, di majelis di kitab kita sering belajar konsep itu.
konsep pendidikan seorang ibu pada anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya. Cermin seorang anak yang baik bagaimana pendidikan pertama yang dilakukan oleh ibu. Pertanyaan saya kedua, siapa di sini ibu yang tidak pernah marah sama anaknya? Ada. Saya balik pertanyaannya, siapa di sini yang sering ngomel sama anak? Saya Pak Ustaz, istri Bapak. Bu, anak itu nikmat apa enggak? Tapi bisa jadi anak itu ujian apa enggak? Anak itu antara nikmat dan ujian, maka ibu sabar. Boleh jadi ujian ibu itu akan diberlakukan oleh Allah, akan digoda oleh setan juga di saat ibu bukan bahagia, tetapi di saat ibu sedang naik amarahnya. Mohon maaf, saya kadang-kadang suka konseling sekolah Ustaz. Banyak orang tua yang datang ke orang tua sampai nangis-nangis. Oh Ustaz, anak saya kalau memang susah, dibilangin benar-benar. Kalau sama ibunya, sama ayahnya nggak benar sama sekali. Suruh sholat dia tidur, main dia nggak berhenti-berhenti, belajar susah diminati. Ayah ibunya susah dimurid. Tapi kalau sama ibunya waktu banyak, ada nggak yang curhat ibu? Iya. Saya kadang suka balikin. Itu anak siapa? Anak saya Pak Ustaz. Punya siapa? Punya saya. Oh, punya saya. Kenapa bisa begitu? Oh, boleh jadi ada pola asuh yang kemudian dilakukan oleh ayah dan ibunya, yang kemudian tanpa sadar dilakukan menutup jarak antara komunikasi orang tua dengan anak. Mohon maaf, sampai saat ini di usia anak ibu SMA kuliah atau sampai kemudian dia menjelang dewasa, siapa yang setiap malam masih tidur untuk kemudian memeluk dan mencium anaknya? Ada? Woi, Bu, bukan anak kecil menjelang dewasa SMA atau kuliah masih ada yang setiap malam memeluk dan mencium anaknya kalau mau tidur? Ada? Kadang-kadang doang Ustaz, kalau di ulang tahun begitu ya. Bu, kalau bisa setiap malam mau usia berapapun selama ibu belum lepas untuk berkeluarga, setiap malam kalau mau tidur bisikkan kalimat yang baik di anak ibu. Minimal sedikit tangannya, peluk belai kepalanya, ucapkan kalimat di telinganya. Anak ibu dan yang soleh. Ini paling penting, sering gak disampaikan. Karena saya suka nanya, Pak, apa sih kalau paling penting saya paling berjalan? Bisa ada waktu di saat anak itu di bawah alam sadar. Kapan itu? Menjelang dia mau tidur, sering-sering harus Ustaz bisikin. Apa bisikinnya? Kamu anak soleh, kamu anak baik, kamu anak soleha, kamu anak baik, kamu sayang ayah dan ibu. Bisikin ibu setiap kali kita mau tidur agar menjadi pasang. Pernah nggak begini? Pernah nggak? Enggak. Sekarang saya tanya kedua, siapa yang setiap malam tidak pernah melepas Al-Fatihah untuk didirikan kepada anak-anaknya sesuai dengan anak? Ada? Anak saya tidak, berarti tidak ada Al-Fatihah semuanya juga Al-Fatihah. Ada nggak? Enggak juga. Masya Allah. Pengen anak soleh dan soleha, prakteknya tidak pernah kita lakukan. Besok bisikin, mau anak saya SD, mau TK, mau SMP, mau SMA, mau kuliah. Setiap kali kita sholat ataupun dia mau tidur, bangun malam kita lihat wajahnya sambil kita berpikir, demi Allah, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Makanya kalau bukan anaknya itu perlu diuji demikian. Ingat, kapan ibu akan masuk dalam hati anak itu akan memberikan pesan. Teman saya terdekat adalah ayah dan ibu saya. Maka besok ketika komunikasi apapun, anak ibu akan lebih jujur bersamanya. Anak ibu lebih sering curhat sama medsos, teman apa sama ibu? Medsos. Alhamdulillah, pilkah dari mulut ganti. Ayo deh kita sadar di proses pendidikan. Mulai
Ibu, kalau anak sudah lepas kontrol komunikasi dari orang tuanya, Masya Allah, dia curhat sama temennya, dia curhat sama medsos, dia lebih banyak nongkrong sama orang lain tentang kita. Masya Allah, berlebih kita zaman sekarang, benar apa enggak? Bahaya zaman sekarang. Jangan anak perempuan punya anak laki-laki juga seperti menaruh produk tadi, maka komunikasi menjadi satu jalan efektif untuk bisa mengarahkan anak kita menuju sesuatu yang baik. Lewat apa? Lewat doa dan bacaan. Ya, pulang dari sini nanti minimal kalau itu titip lewat Al-Fatihah untuk anak kita. Anak saya ada 3 ustaz, kita pertama dulu Al-Fatihah 3 kali. Yang pertama untuk kakak, untuk adik, untuk adik. Jadi kita sholat Al-Fatihah 3 kali. Ustaz, anak saya ada 12, baca 12. Iya, anak saya 20, baca 20. Iya, tapi saya tidak ada di sini 20 kan. Paling banyak 3 zaman sekarang. Iya, 3 aja masih cambat di jalan sesuatu. Iya, anak-anak kata sadar itu anak melakukan sesuatu yang tidak ibunya keluar dulu. Apa yang bilang? Kan anak kau. Ah, ya kan ya? Benar nggak? Ada yang kadang sadis saya dengar dasar kamu keluar bahasa binatang, keluar bahasa yang tidak baik, direkam sama anak itu. Apa yang dia? Oh, saya ini adalah anak nakal. Tuh. Doa nggak dari orang tuanya? Doa nggak? Di saat itu orang sabar tuh kata Allah, kita lihat coba. Ini sabar atau enggak? Enggak sabar. Ya Allah, kata malaikat, keluar tuh dari mulutnya doa ibunya, doa yang jelek buat anaknya. Jadi anaknya kayak gitu. Maka semarah apapun sama anak ibu cukup pakai ayat-ayat Allah. Ya Allah, nak luar biasa. Tapi bilang kamu harus soleh. Tuh begitu bisa mengenai. Bisa nggak? Kalau lagi nakal gimana Ustaz? Sama. Ya Allah, Papa adalah laki yang soleh buat dunia. Begitu tidak? Biar bisa pulang jadi laki soleh. Ya. Kadang kalau saya pakai banyak yang ketawa, Pak Ustaz kayaknya lebih banyak. Sampein, coba beberapa bulan yang lain hasilnya. Ketimbang kita cuma teori saja. Karena saya sudah diajarkan dan saya sudah banyak mendidik, Masya Allah. Komunikasi orang tua dengan doa akan berbeda hasilnya dengan komunikasi orang tua yang hanya menyampaikan kata-kata yang bermanfaat. Terakhir, kalau kita sayang sama orang tua, banyak untuk membaca Al-Quran Karim, karena bacaan Al-Quran kita baca akan menjadi manfaat bagi orang tua kita di surga. Saya sampai kadang kalau ditanya, sampai hari ini kalau ditanya, ada pertanyaan yang menarik dari teman saya, Ustaz, kalau nanti kita sama-sama ketemu di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu kita dikumpulkan, Allah yang akan menjadi hakimnya, malaikat yang akan menjadi saksinya. Kita ditanya, wahai fulan, saat ini apa yang sudah kamu persiapkan untuk hadiah terbaik ayah? Saya sampai sekarang belum bisa jawab. Saya tanya sama ibu, ada anak yang mencari dulu, mohon maaf, kita balik 5 atau 4 tahun yang lalu. Pernah nonton ya acara dalam satu TV swasta yang namanya Habis Didik Indonesia? Pernah ya? Pernah dengar nggak ada orang yang namanya Musa? Tidak hafal bukan? Pernah dengar? Di atasnya Musa itu ada orang yang dianggap sama kita kurang sempurna. Siapa namanya? Naja. Benar ya? Benar nggak sama Naja? Benar ya? Itu Masya Allah, Bu. Kalau saya pribadi mohon maaf, diberikan oleh Allah. Misalnya, ini bukan menggambarkan satu atau lain. Misalnya kalau kita yang dikirimkan anak seperti itu, maka boleh jadi kita akan berada sama Allah. Ya Allah, ini ujian terberat buat saya. Benar nggak? Benar nggak? Tapi orang tuanya Masya Allah diuji kayak gitu, apa yang dia bilang? Demi Allah, ini adalah jalan surga saya buat demi Allah. Saya didik anak saya, walaupun kata orang kadang otak tidak sempurna, jangan yang bicara sempurna, lari nggak bisa, diri nggak bisa, hidupnya ada di persoalan. Orang bilang betapa sengsaranya dunia punya anak kayak gitu. Benar ya?
orang yang normal, yang sehat. Kita yang katanya sempurna, matanya bisa lihat, mulutnya bisa ngomong, tangannya bisa bergerak, kakinya bisa berlari, bisa melakukan aktivitas. Coba sekarang kita beradu dengan dia. Najah itu seperti kamus Al-Quran yang benar. Ayat apa saja dibuka, disebut hafal. Suratnya, urutannya, ayatnya, tahu semuanya. Kalau itulah dunia otaknya, isinya, kepalanya adalah ayat-ayat Al-Quranul. Tapi kalau kepala kita dibelah, itu dalamnya apa ya? Bahwa, nomor, sebelah, begitu kan ya? Tidak ada. Coba lihat, di saat itu almarhum siapa yang sudah tinggal ini? Jurinya, Jaber. Saat nyium tangannya pernah nggak dia bilang begini? Wahai Najah, andai di saat ini satu tempat ini berdoa untukmu, ada doa yang diterima oleh Allah, yang doa itu disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Wahai Allah, ada doa dari orang mulia yang ada di tempat ini untuk kesembuhan dirimu dan kau disembuhkan sama Allah. Maukah kau terima doa itu? Apa kata dia? Dengan terbata-bata, kepalanya setengah meneteskan air mata. Apa kata dia? Demi Allah, saya bersyukur dijadikan oleh Allah seperti ini. Saya nggak bersuka pas dia pernah mengeluh. Justru saya berterima kasih. Andai saya mungkin normal seperti anak-anak yang lain, saya belum tentu hafal. Andai saya normal seperti anak-anak yang lain, boleh jadi saya jauh dari Al-Quran. Tapi demi Allah, dengan seperti ini saya didekatkan oleh orang tua saya untuk dekat Al-Quran, bisa baca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran. Saya nggak minta doa itu untuk diri saya, cuma saya minta janji Allah sebagaimana hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang baca Quran, apalagi dia hafal, nanti di hari kiamat Allah akan berikan mahkota kehormatan buat kedua orang tuanya, wabil khusus dunia. Maka di saat itu saya akan tagih janji Rasulullah dengan hadis ini. Dia sudah berhasil. Sekarang kalau besok saya bilang tadi, Allah yang akan menjadi hakim kita, malaikat saksi kita ditanya, wahai ibu, mana janjimu? Engkau sanggup memberikan mahkota buat ayah dan ibumu? Di saat itu kita nggak bisa baca. Di saat itu kita nggak hafal Quran. Di saat itu tidak ada ayat-ayat yang kita baca. Coba lihat ayat ini gitu. Di saat orang lain dikasih mahkota, ayat ini kita ada ngomong. Mau nangis apa kita? Mau bilang sama Allah, ya Allah balikan saya ke dunia demi Allah. Kalau seandainya ada kesempatan kedua, saya akan tidak akan berhenti membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Demi apa? Saya akan hadiahkan hadiah terbaik untuk orang tua saya di hari ini, yaitu mahkota kehormatan Al-Quran. Coba jawab pertanyaan ini sekarang, ibu. Ibu udah siapin belum mahkota itu buat ayah ibu nanti? Udah belum? Belum? Sampai kapan hidupnya? Sampai kemudian kita ditanya di hadapan Allah, tega nggak kayak kita nangis di hadapan kita dan di hadapan Allah? Ya Allah lah, ternyata orang lain bisa menghadiahkan. Kenapa kau? Benar? Kenapa yang tidak sempurna bisa tuh kasih mahkota buat orang tuanya? Kenapa kau yang sempurna dididik dibesarkan kayak ini, tapi kau tidak bisa menghadiahkan? Jawab pertanyaan itu. Sebelum kita menjawab di akhirat, masih ada dalam dunia buat kita pulang dari sini, ya Allah. Walaupun mungkin 30 juz saya tidak bisa hafal, mudah-mudahan dari mulai juz-juz yang pendek ini sampai akhir ayat saya diambil saya oleh Allah. Tidak 30 juz saya hafal, tetapi ikhtiar saya untuk memberikan mahkota pada kedua orang tua saya mencatat sebagai satu ikhtiar yang pada akhirnya usaha kita akan tetap diberikan mahkota pada ayat itu. Ayo dekat dengan Al-Quran. Kalau kita cinta sama Rasulullah, ayo kita kembali untuk membaca, memahami Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah cerminan akhlak berjalan dari kita di Rasulullah SAW. Hampir satu jam kita sudah berada di sini. Ya, rasanya terlalu lama. Rasanya kayak lama, betul juga ini. Ya, makasih untuk sampai di sini. Pertemuan pertama saya bukan ingin memberikan pengajaran buat publik, bukan. Kalau saya bilang saya ngajarin kayaknya punya yang baru. Kita hanya sama-sama duduk di tempat ini
untuk berdiskusi, untuk saling memberikan sebuah motivasi kebaikan. Kalau ada yang baik yang saya sampaikan, mari sama-sama kita amalkan. Kalau ada ucapan apa yang bermakna, mohon maaf untuk diulang itu maaf seluas-luasnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada Allah masih umurnya, Allah sehatkan badannya. Kalau sudah tiada di antara orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya Allah menjadi jannah. Keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna, ilmu yang manfaat, dan kita berharap dari anak yang soleh dan soleh menjadi keutamaan buat kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustaz Husni Mubarak. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin.